Check. Hi, Stella. Could you hear me? Okay. So, how are you? Everything okay? How about your competition? First place again? Oh, oh, it. Uh, oh yeah, I couldn't hear you. Sorry. Wait, shall I think you wanna tell? Oh, I wanna hear your story exactly, Sheila. But I couldn't see. I couldn't hear you. Okay. Okay. So let's get started. Okay. And last of our meeting, I think I have a task for you. Did you remember? Or not? Okay, okay, it's okay. Okay. Uh, I also forget. Have I told you or not? Okay. So today we'll finish your application, your medical application, and then this is. I'm sorry, this is Indonesian. The PowerPoint is Indonesia. Okay. So yeah, let's say we have a client and we have a feedback from the client. The first one, it's it's really uncomfortable that membuka pengatur waktu secara bergantian. The second one, kalau memasukkan angka 10 ini udah kemarin kita tangani yang ini. Last of our journey in this applications is aplikasinya berfungsi tetapi desainnya agak terlihat membosankan. So today we will try to make the application a little bit interesting ya, Sheila. Dari sisi tampilan dan dari sisi nanti kita coba animasikan aplikasinya. Oke? Okay? Oke. Okay. So, jadi kalau pengaturan, ingat pengaturan warna di dalam TV itu kita menggunakan RGBA atau hexagonal. RGBA itu stands for red, green, and blue. The last A is an alpha. Ya, jadi alpha-nya itu tingkat intensitas atau apa namanya kesulitan gambarnya. Satu adalah nilai sempurna ya. Yang ini kayaknya Sheila sudah hafal ya. Itu yang ingin saya mention yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk menerapkan semua warna di aplikasinya, kita perlu mengimport atau terhubung dengan modul yang satu ini, yaitu from kiwi.core.window import window. Oke, ini yang akan kita pakai nantinya. Nah, nanti Sheila saat pengumpulannya saya tidak ingin apa namanya, Sheila warnanya seperti yang kemarin ya. Tolong diubah ya Sheila ya. Dan sesuai apa namanya eh, preferensinya Sheila ya. Mau warna apa itu Kak benar-benar terserah Sheila. Oke, kemudian jadi nanti kalau terkait button, Sheila perlu bilang buttonnya apa and dot background color. Disetting dulu colornya apa, kemudian terapkan pada tombol apa. Karena ingat kalau kita melakukan yang ini, Sheila, yang ini doang, window.clear color, clear color, ini dia akan menerapkannya di ini aplikasinya, bukan di tombol-tombolnya. Di layarnya, bukan di tombol-tombolnya. Oke. Nah, kalau ingin membuat warna pada tombolnya, button harus mention tombolnya. Button.background color. Oke? Oke. Paham ya? Oke. Kemudian, Sheila selain menggunakan itu, selain menggunakan kedua perintah ini, kita juga dapat menggunakan tag. Ya, mungkin nanti kita akan berbicara tag lebih lanjut di bagian web development, tapi ternyata di Kiwi juga kita dapat menggunakan
tag untuk menerapkan apa yang kita inginkan. Oke. Kemudian ini jenis-jenis tagnya yang ada. Bold for ini agak sorry ya, ini agak ini tebal ya. Ini bukan ya mungkin brave ya, I don't know. Maybe brave. Kemudian ini italic untuk I-nya, kemudian U untuk underline, kemudian S untuk coretan. Kemudian size kalau Sheila mau angka, sorry ukuran teksnya, kemudian color untuk menerapkan warnanya. Nah, tag-tag ini kalau Sheila hafal sekarang penggunanya dan sering menggunakannya itu akan menjadi poin plus nanti di bagian web development. Oke, setelah itu eh, kita akan itu tinjauan dari sisi warnanya ya. Nah, sekarang kita coba buat dari sisi aplikasinya. Sorry, elemen aplikasinya itu kita coba bergerak. Ya, kalau Sheila pikir mungkin apa namanya? Kalau Kak pikir mungkin ya, Sheila akan lebih memilih ini daripada yang ini karena ini lebih ada yang bergerak ini yang membuatnya kayak lebih menarik. Kita akan coba buat seperti itu, tapi nanti yang kita buat sebenarnya agak sedikit biasa aja sih ya. Jadi nggak terlalu ini. Oke. Nah, sekarang yang kita lakukan adalah coba membuat animasi di aplikasi kita. Nah, yang perlu saya ketahui di sini, sebenarnya animasi itu konsepnya adalah pergerakan nilai dari nilai satu atau nilai rendah ke nilai tinggi ataupun sebaliknya. Jadi, itu bukan sesuatu yang dibuat secara apa ya, aneh ya, tapi logika dimainkan di sini. Jadi dari nilai satu sampai nilai 2 gitu. Nah, kemudian kita memerlukan yang ini, from TV.animation, import animation, kemudian ini untuk menerapkan kelas animasi ini ke dalam aplikasi kita nantinya. Setelah itu, ya properti 1, nilai 1, properti 2, nilai 2, karena kan tadi ada garis start, ada garis finishnya. Jadi dia bisa bergerak begitu. Oke? Nah, kemudian objek kelas animation dapat ditumpuk satu sama lain seperti ini, ya tentu saja. Dan yang ingin saya mention adalah untuk memulainya ada perintah .start ya. Jadi ini nanti akan saya tunjukkan dan ya apa namanya? Karena ini letaknya itu bukan di akhir salah ya. Maksudnya ini kan kemarin sudah ya aplikasinya kan sudah agak jadi gitu ya. Sekarang kan penyempurnaannya. Itu enggak kita apa kode-kodenya ini enggak kita letakkan di akhir. Aduh, kayaknya unstable. Halo, Sheila. Halo, halo, halo. Waduh. Halo. Cek, cek, cek. Unstable ya? Aduh, bener lagi. Oke. Putus-putus ya tadi? Ya lah. Enggak? Oke. Enggak? Oke. Oke, ini dia. Saya tombol untuk memulai aplikasinya. Nanti ada .start ya. Anim.start. Nah, ini kemudian kita nanti memulainya seperti ini. Akan saya perlihatkan nanti di kodenya gimana, kemudian penambahannya di mana. Yang jelas kita tidak menambahkannya di akhir ya. Jadi aplikasinya ditambahkan di tempat yang supaya dia tidak menimbulkan error atau bug gitu. Oke, kemudian eh, ya ini eh, kita memerlukan apa namanya suatu penanda bahwa nanti saat terjadi atau ketika akan memulai kita perlu nama widgetnya apa, artinya nanti kayak tombol gitu, kemudian animation.onStart, kemudian apa yang dilakukan selanjutnya, kemudian widget name animation.onConflict juga next. Kemudian next-nya itu kita definisikan seperti yang sebelumnya lah. Oke. Nah, kemudian, di sini yang penting sekali ya. Jadi, saat di dev next-nya itu, ini agak sedikit berbeda pada yang lainnya. Maksudnya berbeda itu ada tambahan satu parameter, yaitu step. Yang mana step ini nanti untuk apa namanya pergerakan animasinya. Pergerakan, sebenarnya kan animasinya itu adalah widget ya. Cuman kita gerakkan aja menggunakan step gitu. Dari satu grid ke grid yang lainnya. Sehingga dia terlihat bergerak gitu sebenarnya. Oke.
Nah, kemudian ini dia terkait step itu bisa seperti ini ya. Jadi untuk dari 0 sampai ke 1 itu ada beberapa ya urutan yang harus dilalui ya. Jadi urutannya itu adalah bisa suatu bilangan float kayak seperti ini ataupun langsung dari 0 sampai 1. Habis itu ya ini saya jelaskan nanti aja di ini supaya Sheila nggak ini. Saya ingin Sheila mencoba ini dulu ya. Silahkan di-download yang ini. Sheila lihat-lihat dulu. Oke, dilihat-lihat dulu aja yang itu. Itu cara penggunaan dari animasinya. Saya akan kayaknya saya sudah install ya. Saya sudah buat itu. Sebentar saya tunjukkan penggunaannya gimana supaya nanti clear ya. Bentar ya. Python Pro 2 Mojo Lesson 4. Oke, here we go. And this is it. Demonstration. Oh, saya belum download kah? Weird. Ini udah jadi ya, disediain sama Algo. Bentar ya, kita coba tes Google. Oh, doesn't exist. Hmm, waduh, saya nggak simpen lagi. Doesn't exist. Sama ya. Aduh, bentar ya. Nah udah, nantilah saya tunjukin ya, ya perintah-perintahnya. Saya ingin selesaikan PPT dulu supaya kita sekali berjalan aja, nggak perlu bolak-balik. Oke? Oke. Kemudian nanti ya Sheila akan lihat, kita akan coba membuat hal seperti ini Sheila. Ya. Jadi kalau Sheila lihat di sini, dia kayak bolak-balik ini. Jadi nanti apa namanya, Sheila boleh pergerakannya dari atas ke bawah atau bawah ke atas atau menyamping ke kiri ke kanan ataupun di sebelah sini. Boleh ya, boleh seperti itu. Nanti Sheila apa namanya, eh, ubah aja gitu. Kemudian ini analisisnya ya. Jadi terkait ini kan seolah-olah dia melakukan squat jam ya. Kemudian ini yang kayak menggerakkan perhitungannya gitu. Nah, nanti untuk melakukan itu kita membutuhkan waktu 30 detik. Apa namanya? Total squat jamnya itu sebanyak 30 ya. Itu harus dilakukan dalam waktu 45 detik atau sekitar ya 45 bagi 30 ya, sekitar 1,5 detik lah untuk per squat jam. Nah, kemudian nanti di sini ada apa namanya? Label, sorry, file apa? Runner.py. Nah, di sini kita akan membuat apa namanya? Total dari ya yang tadi ya, total dari squat jamnya itu. Nah, kemudian sheet.py ini ini untuk labelnya. Kemudian nanti yang harus kita perhatikan juga di sheet.py ini kita menambahkan iya apa namanya, mekanisme dari squat jam itu supaya dia bergerak sesuai dengan aplikasinya. Habis itu di nextnya ini seperti biasa dot current plus sama dengan 1 ini untuk mengupdate nilai dari squat jamnya. Habis itu remainnya kita ambil maksimum antara 0 sama self dot total minus self dot current supaya nanti dia tetap berkurang hingga pengurangannya itu pada akhirnya ke 0 ya. Kita inginnya seperti itu. Habis itu ini dia yang sangat penting Sheila. Jadi untuk pergerakan itu diatur oleh post hint ya. Kemudian angkanya mulai dari 0 sampai 1, yang mana 1 itu di top, kemudian
0,1 itu di down ya. Nah, kemudian ini Sheila bisa lihat pergerakannya nanti akan seperti ini. Oke, habis itu mungkin itu saja ya terkait ini teori semua ini. Kita nggak akan bisa lihat kalau menjelaskan semuanya. Saya langsung menjelaskan saja di platformnya ya. Oke, sekarang perubahan apa saja yang dilakukan? Pertama, saya ingin Sheila melihat file sebelumnya dulu ya. Bentar. Jadi di file sebelumnya itu di sini kemarin saya coba ubah warnanya dengan fungsi yang berbeda Sheila ya. Jadi nanti kalau Sheila mau, kayaknya saya udah tunjukin nih atau belum ya. Nah, ini filenya Sheila, kita coba run. Nah, Sheila bisa lihat di sini mana. Nah, ini warnanya, saya suka warna ini. Jadi saya nggak pakai window, apa namanya, nggak pakai fungsi yang ini, tapi from kiwi.core.window import window, nggak pakai itu karena saya ingin mencoba fungsi yang lain kemarin. Dan Sheila perhatikan di sini hanya, aduh, kita perlu ini lagi. Bentar ya, kita lihat dulu warnanya. Nggak bisa di skip soalnya di disable-nya menjadi true nih. 15. Oke, continue. Oops, I'm sorry. 23. Nah, ini warnanya sedikit hitam. Karena apa? Itu penerapan metode yang saya pakai itu ternyata tidak berlaku secara global. Artinya itu perlu ke setiap screen. Nah, nanti yang Sheila perlu lakukan, boleh pakai metode yang satu ini, kemudian boleh pakai metode yang sekarang kita akan pelajari. Oke, jadi ada dua metode untuk mengganti warna itu. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Sheila, dan di sini ya di Scott jamnya belum terjadi apa-apa ya, belum ada animasinya. Itu singkatnya demikian. Nah, sekarang yang Sheila coba perhatikan fungsi mana yang mengatur warna itu. Jadi di sini saya menggunakan fungsi yang ini ya. Jadi saya pakai canvas di sini. Oh, sorry. From kiwi.graphics import rectangle and color. Nah, di sini penerapannya saya buat di A. Jadi kita nggak menerapkannya di sini, Sheila ya. Nggak di akhir banget. Dan ini ribetnya adalah kita harus menambahkan kode ini di setiap screen-nya. Nah, itu yang membuatnya kayak nggak fleksibel gitu. Oke. Nah, jadi nanti Sheila dapat menggunakan kode ini. Perintahnya sederhana sekali. With self.canvas.before colornya maunya apa, dan ini warna kesukaan saya. Nanti Sheila mungkin warna pink ya, saya nggak tahu. Kemudian alpha alpanya kita buat dia solid apa kuantitasnya satu aja ya. Maksudnya keterangan alpanya itu satu aja. 0,8 juga boleh, cuman supaya terlihat dark gray-nya, saya sangat suka warna itu. Kemudian kita perlu bilang self.rect untuk area segi empatnya, karena ya KB juga hampir sama seperti PYKT, mengibaratkan bahwa objek itu seperti suatu segi empat ya. Terapkan kelas rectangle, size-nya adalah self.size, kemudian position-nya adalah self.pose. Nah, ini di mana kita mengaturnya? Kita atur di sini ya. Jadi depth underscore. Nah, underscore ini nggak berarti apa-apa ya, Sheila. Cuman ini kayak apa ya bahasanya itu supaya nggak terbaca gitu ya. Jadi update rect self, saya pakai argumen. Habis itu self.rect.size sama dengan self.size. Nah, ini untuk ukurannya. Kemudian self.rect.position kita pakai self.pose. Oke. Habis itu sudah selesai. Di sini nanti diterapkan di setiap kelas dan itu yang membuatnya ribet. Nah, sekarang kita coba lihat kalau di lesson 4 ya metodenya berbeda, dan di sini ini terkait warna dulu ya, kita belum berbicara animasi, Sheila. Nah, Sheila lihat di sini from kiwi.core.window, dan di sini nggak ada yang graphics tadi ya. Kemudian diterapkannya di mana? Nah, jadi nanti ini akan mengikuti kata window-nya. Nah, yang ini. Window.clear color 0.6
0,5, 0,3. Nah, nanti Sheila boleh ubah ya sesuai keinginannya, bebas. Maunya berapa dan warnanya apa. Dan ini coba-coba ya kalau kita nggak tahu warna RGB. Oke, kemudian button color-nya disetting juga di awal karena ini nanti akan kita tetapkan. Nah, habis itu Sheila tinggal dot clear color. Ini kan yang pertama ya. Nah, sekarang untuk setting ke buttonnya, ya karena buttonnya itu kan setiap kita nggak bisa taruh di sini ya, Sheila ya. Kenapa? Karena setiap layar tuh kan punya tombol yang berbeda-beda ya. Jadi kalau di sini pasti dia error gitu maksudnya. Sehingga kita perlu spesifikasi di setiap layar. Nah, ini punya kekurangan dan kelebihan masing-masing. Tapi ya saya prefer yang ini sih setelah mengetahui metode yang ini. Oke. Kemudian self.button sama dengan self.button.background color sama dengan button color. Ini untuk men-setting warna jari tombolnya. Kemudian untuk yang lainnya juga hampir sama ya. Jadi ya penempatannya yang jelas setelah Sheila mendefinisikan buttonnya. Jangan sebelumnya karena nanti dia akan bertanya self.button itu apa gitu. Oke? Itu aja yang penting ya. Jadi sesingkatnya itu untuk menerapkan warna ya. Ada pertanyaan terkait warna dulu, Sheila? Oh ya, maybe Sheila mungkin bertanya ya, kenapa clear uh, clear color? Kenapa enggak fill color gitu ya? Nah, ini mungkin perbedaan Kiwi dan PyYQt ya. Jadi kalau PyYQt sorry, Pygame ya tepatnya. Kalau kalau Pygame itu kan background.fill ya. Eh, Kalau ini clear color ya mungkin ini khasnya atau mungkin secara default warna dari screen-nya itu akan hitam, tapi itu seolah-olah mungkin dihapus. Nah, mungkin itu maksud clear color. Yang jelas ini yang perlu kita lakukan. Oke, Sheila? Jadi ini tambahan pertama ya yang harus Sheila catat. Oke, aduh salah lagi. Ada yang mau ditanyakan, Sheila? Mudah ya, kalau penerapan warna mudah sekali ternyata. Nah, nanti animasinya yang agak-agak gimana gitu. Oke, aman? Oh, ini ada yang, Kak, gimana cara tahu nomor warna? Eh, saya coba-coba juga. Cuman ya sebagai perbedaan itu adalah kalau di PYQT itu saya langsung browser aja RGBA. Nanti di PYQT itu dia warnanya dari 0 sampai 255 salah ya. Oke. Nah, kalau wait. Nah, tapi kalau nah ini nih Sheila komposisinya Sheila nanti pakai ini aja ya. Nah, cuman Sheila harus jadikan dia persentase ya. Jadi misalnya kalau Sheila nggak bingung nih, ini berapa persen ya, berapa persen. Misalnya Sheila ingin rate-nya itu 75. Bagi aja langsung 75 bagi 255 gitu. Nah, nanti dia yang menghitung, oh sekian, 0, sekian gitu. Oke? Misalnya Sheila mau pakai integer gitu. Nggak mau pakai yang koma-koma kan, agak gimana gitu kalau koma. Nah, kemudian hijaunya juga demikian. Nah, itu yang membuatnya berbeda sama yang di ini apa namanya? PYQT. Kalau PYQT itu kan 0 sampai 255. Dan di sini ada nilai alfanya. Alfa itu Sheila nanti nilainya dari 0 sampai 1 ya. Jadi Sheila mau nilai berapa silahkan. Oke. Nah, ini nanti bermain-main aja di sini ya. Tapi saya suka mencoba coba sendiri sih ya. Ya, jadi maksudnya Sheila kan apa namanya? Penasaran itu ini akan jadi warna apa. Saya juga demikian ya. Coba deh warna merahnya 100 gitu per 225. Kemudian hijaunya saya coba 150.
Kemarin saya coba-coba warna demikian ya untuk komposisi warna dark gray-nya. Oke, ada lagi Sheila? Oh, ini warna pink nih ya. Oh, pink itu komposisi hijaunya. Oh, oh semakin. Oh, oke. Udah Sheila? Aman? Oke. Sekarang, aduh ini kayaknya unstable deh. Halo, halo, cek, cek, cek. Aman nggak suara saya? Oke. Yang kedua itu adalah, nah sekarang ini animasinya Sheila ya. Jadi ini agak sedikit ribet. Jadi ya, Sheila harus, ya saya mohon perhatikan baik-baik ya. Oke, Sheila. Jadi yang pertama, animasinya itu kan kita meletakkannya di bagian squash.py-nya ya. Sorry, bukan squash.py. Di screen yang mana nih? Nah, screen yang Pulse 2 ini, Sheila ya. Pulse 2, betul? Di sini kita menerapkan apa squat jamnya itu. Oke? Oke. Nah, sebelum ke sini saya ingin bahas terkait runner.py-nya dulu. Oke, sama state.py. Nah, pertama runner.py. Nah, di sini penerapan dari benar-benar mekanisme dari animasi tadi. Dia bergerak ke atas ke bawahnya itu gitu. Oke, kita mulai ya. Nah, jadi di sini di runner.py ini kita menggunakan ini sebagai intinya. Ya, yang lainnya ya berguna juga ya, jangan dihapus maksudnya nanti. Ya, kan kita nggak hanya buat animasinya ya. Oke, jadi from kiwi.animation import animation. Nah, habis itu kita menggunakan value dan finish menggunakan apa namanya? Variabel bantuan dari Kiwi ya. Jadi kita nggak perlu buat dari awal gitu. Yaitu numeric property sama boolean property. Yang secara default kita setting finish-nya itu sama dengan false. Ya artinya kan nggak mungkin saat membuka aplikasinya langsung selesai, kan aneh banget. Gitu. Nah kemudian def space double underscore init. Nah di sini kita mengatur yang tadi Sheila. Yang pertama self, karena ini adalah kelas baru yang kita buat, meskipun ini kelas turunan ya, kita nggak ingin dia secara default dia mewarisi apa yang ada di box layout, tetapi kita nggak ingin benar-benar persis. Dia adalah kelas anak, kita membuatkan metode baru, namanya dia punya variabel total, step time, auto repeat, dan background color. Oke, nah di sini ada step time, sorry, total, step time. Nah, untuk total ini, dia akan dimanfaatkan di mana? Nanti, total ini adalah untuk melakukan restart pada apa namanya aplikasi, animasinya. Oke. Nah, kemudian kalau step time ini adalah untuk pergerakan yang kita inginkan. Ya, jadi ingat ya tadi itu adalah suatu widget yang sebenarnya bergerak ya, begitu. Kita menggunakan step time dan defaultnya 1. Nanti kita setting dia per 2 supaya dia lebih apa namanya? Apa ya? Lebih lebih smooth lah gitu ya. Mungkin demikian. Kemudian auto repeat-nya sama dengan true ya supaya kita nggak repot, lebih baik buat kita buat dia true. Kemudian background color-nya ini dan bebas ya, kalau saya mau yang lain juga false, silakan saja. Nah kemudian ini bentuk pewarisan semua apa yang dimiliki oleh box layout. Nah kemudian pendefinisian total pakai self.total, auto repeat. Kemudian B text in progress ini adalah untuk box text-nya ya. Kemudian yang ini yang penting yaitu self.animation. Nah, itu merupakan implementasi dari kelas animasi. Ya, oke. Jadi animation, post hint. Nah, ini mulainya saya dari atas ke bawah. Oke, Sheila. Kalau Sheila mau dari tengah ke atas bawah juga boleh, silakan. Agak aneh sih tapi. Oke, kemudian duration-nya itu adalah step
time per 2. Dan nanti saya sangat rekomendasikan Sheila main-main dengan ini sebelum submit tugasnya ya. Dan jangan lupa di-submit, tolong ya. Jadi main-main dengan ini, kemudian di top ininya juga, kemudian nanti Sheila boleh ganti pakai down ya. Jadi top down, left, right gitu. Ya, jangan terbatas hanya di top gitu. Ya, tapi kalau juaranya mungkin harus top ya. Oke, oke, Sheila ya. Habis itu di sini dia bilang post animation again. Nah ini untuk saya ini tujuan awal ini startnya, posting ini startnya, kemudian plus animation ini akhirnya. Nah nanti boleh Sheila nih bikinnya misalnya mungkin kan setelah melakukan quote jam gitu ke atas ke bawah, mungkin Sheila mau ke kiri ke kanan, saya nggak tahu ya. Boleh seperti itu ya. Silakan saja main-main dengan ini. Tinggal ditambahkan plus lagi ya. Plus, ini di copy. Oops, ini di copy. Kemudian dipaste di bawahnya. Oke. Ntar plus, paste. Kemudian jangan sama ya supaya melihat perbedaannya. Nanti Sheila mungkin right, topnya satu. Satu buat left-nya. Left. Kemudian right juga demikian ya. Oke. Oke Sheila ya. Jadi nanti main-main aja dengan. Saya nggak akan menaruh ini supaya nanti saya taruh di sini aja supaya bisa dikomen ya. Oke, mana dia komentarnya? Oke, biasa lah ya. Nah kemudian on progress itu adalah ya on progress ya. Ini adalah untuk membuat animasinya tetap bergerak. Kemudian ini untuk mendefinisikan button. Nah, yang penting di runner.py ini adalah yang ini sebenarnya. Ya, yang maksudnya yang bukan yang penting juga, yang kita tambahkan gitu. Ya, yang ini penting juga self.button dan add widget ini ya penting juga ini. Kalau nggak ada mereka kan kita nggak bisa tahu. Oke. Kemudian depth restart. Nah, ini dia memanfaatkan properti total sehingga bilang self.total sama dengan total. Kemudian self.start yang mana self.start itu didefinisikan di bawah. Nah, Kak, kenapa ya? Apa namanya? Kenapa ya nggak start dulu kemudian di restart? Kenapa kira-kira? Bisa ditebak, Sel? Kenapa nggak start dulu kemudian di restart? Kemudian kenapa next-nya dipanggilnya di sini tapi kok dia didefinisikan di bawah? Kenapa kira-kira? Ya, jadi kalau ini belum dipanggil Sheila ya. Sederhananya begitu. Jadi Sheila boleh menaruh ini di atas ataupun di bawah, bebas. Dia dipanggil itu saat di main.py-nya. Nah, baru nih urutan. Nah, sebenarnya yang manggil tuh yang ini nih, yang kode sekecil ini. Ya kecil lagi bahasanya. Ini sesingkat ini, ya. Jadi barulah dia akan mulai dari ini, kemudian ini, kemudian ini. Nah, di dalam ini ada nanti ini yang dilakukan. Oke, gitu. Jadi kalau dia masih di dalam kelas itu tidak peduli atas bawahnya di mana. Yang jelas dia harus didefinisikan. Itu yang ingin saya sampaikan. Oke, Sheila, paham ya? Jadi nanti kalau Sheila mungkin penasaran, loh, saya mau naruh start di sini aja deh, boleh sih sebenarnya, boleh aja. Ya. Jadi nggak akan error gitu. Oke, kemudian di sini depth startnya value-nya 0 ya karena baru memulai, kemudian finish-nya false kita setting, kemudian button.text-nya sama dengan self.button text in progress. Sorry. Kemudian kalau nanti auto repeat-nya true, kita sudah setting dia auto repeat-nya di sini mana? True. Benar berarti maka animation repeat-nya true ya. Jadi apa namanya? Animation repeat itu yang ini akan menjadi true. Mana dia? Nah, yang ini dia ya, pendefinisiannya di sini. Nah, kemudian kalau false berarti auto berarti kita melakukan start lagi gitu. Oke. Habis itu def next. Nah, ini ketika
dia mencapai 1.0, maka self dot value-nya tambah satu. Ini value maksudnya bukan langkahnya ya, tetapi nilai spot jamnya. Diupdate, kemudian kalau self dot value-nya itu lebih besar daripada self dot total atau total targetnya, maka animation repeat-nya jadi false atau jangan ulangi, kemudian finish-nya jadi true. Nah, itu Sheila ya. Jadi eh ya ini untuk pemberhentian lah singkatnya. Oke, paham? Ada yang mau ditanyakan ini dulu? Ada? Silakan. Lihat-lihat dulu. Nah, nanti tuh ini akan saya kirimkan semuanya, Sheila. Tapi Sheila punya tugas yang lebih berat ya. Enggak kok, enggak. Ya, ini akan saya kirimkan semuanya. Jadi jangan khawatir, tenang. Cuman Sheila punya ya tugas, ada tugas sedikit kok untuk memantapkan pemahaman itu. Silakan. Oh, ini pertanyaannya. Kalau polls-nya itu untuk apa? Yang mana? Ini banyak sekali polls ya. Oh, ini polls juga nih. Ini polls yang mana itu, Sheila? Polls yang mana? Hah? Yang ini, yang ini. Oh, ini. Ini untuk jangan mengulangi animasinya bergerak. Jadi kan ini udah tercapai nih. Empat misalnya Sheila mau melakukan 30 squat jam dalam waktu 45 detik. Nah, kalau sudah nilainya itu lebih dari sama dengan atau Sheila bisa bilang sama dengan ya. Tapi kan apa ya lebih tepat sih sama dengan ya karena kan nilainya di sini integer ya. Jadi kalau lebih dari sama dengan juga nggak apa-apa sebenarnya ya, nggak apa-apa. Tapi sama dengan nggak boleh. Tolong animasinya itu di stop maksudnya gitu ya. Animation dot repeatnya itu false, oke? Atau dia berhenti gitu. Dan nanti sebagai user supaya dia nggak bingung lah. Saya kan udah loh, nah katanya gitu. Itu nanti kita menghindari yang itu ya. Dan ya saya mencoba sih mengganti mengganti ininya ya, mengganti apa namanya animasinya itu supaya nggak kotak gitu ya. Saya mau menaruh gambar, cuman saya masih mempelajarinya. Jadi supaya lebih realistis itu saya mau menaruh kayak gambar orang yang melakukannya gitu. Oke, ada lagi Sheila? Bagus ya pertanyaannya. Kalau yang ini paham kan? Self dot finish true ini paham kan? Oke. Silakan, ada yang mau ditanyakan lagi? Nah, ini ingat ini baru pembuatannya ya. Ini baru apa namanya? Mekanisme dari apa yang akan terjadi. Kita belum menerapkannya. Ingat ya, kita belum menerapkannya. Ini baru pembuatan. Oh, ini loh kelas runner. Ini akan terjadi di animasinya nanti. Kayak apa ya? Kayak besok menghadapi ujian, malam harinya kita persiapkan lah gitu. Nah, persiapannya ini gitu. Oke? Oke, silakan mau bertanya. Lihat-lihat dulu aja kalau.
Ada pertanyaan, Sheila? Oh, di chat ya. Apa tadi total dan step time itu untuk apa? Oke, mana total itu? Oh, yang ini, Sheila. Ini, self the total. Waduh, saya nge-lag ini. Self the total. Self the total. Oh, ini, iya ini untuk apa namanya targetnya ya. Jadi target spot jamnya dan di sini 10 karena nanti kita akan ya bebas ya kalau mau 10 juga boleh. Eh 10 ya bener 10 karena nanti dia akan berulang ya sebanyak 3 kali gitu. Jadi kalau kalau mau men-setting 30 juga boleh gitu ya. Kemudian apa tadi? Step time itu mana dia? Step time. Oh ini. Ini untuk pergerakannya ya, durasi dari start ke tujuannya. Oh sorry, dari start ke tujuannya. Ini dari atas ke bawah ya. Jadi durasinya selama step time per 2 atau kayak 1/2 itu sekitar berapa detik gitu. Step time per 2. Jadi nanti kalau Sheila maunya per 3, nih kita coba aja kalau mau lihat. Oh salah. Nah di sini ya. Saya step dulu. Hmm. Loh, mana dia? Loh, bentar. Mana nih aplikasinya? Oh, main.py. Oke, ini dia Sheila. Aduh, kita tunggu bentar ya. Measure your heart rate for 15 seconds. Write your result in corresponding cell. Oke, soalnya Sheila kan bersemangat sekali ya, misalnya hari ini 30, misalnya demikian. Nah, di sini Shell. Nah, itu ya. Nah, ini orang serangan jantung kalau begini. Jangan ya. Jangan ya. Bahaya sekali nih Sheila. Buat dia 2 saja ya. Ini normal lah ya. Atau kalau mau 1 juga nggak apa-apa sih. Oke, kemudian ada lagi yang Sheila mau ini tanyakan, silakan. Oke. Oke. Tangan jantung. Hmm. Button tag itu button tagnya. Mana dia? Ini saya buat dia jadi apa ya? Buat jam. Ini tombol. Oh, nah, ini dia ya. Ini tombolnya. Kita coba run ulang ya. Coba lihat. Salah. Aduh. Aduh. Aduh, sorry salah ya. Mana sih ya? Oke, misalnya di sini kita taruh 12 salah ya. Nah, ini dia. Sel. Loh, ini dia. Oops. Oh my God. Nah, ini dia.
Ini yang tampil. Sheila dapat menaruh nama Sheila sih di sini. Itu tuh buat tulisannya doang. Itu button text. Habis itu ada lagi Sheila. Silakan masterin dulu nih. Salah lagi. Nah ini. Hmm. Dan Sheila masih ingat kan cara pembuatan ini file.exe-nya, executable file. Lupa ya? Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu mau nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu nanti buat ini sebenarnya, buat mengupload projectnya Sheila di GitHub ya. Silakan tanya-tanya dulu. Hmm. Eh pos position ini buat posisinya ya. Jadi eh, apa namanya? Ini animasi yang pertama. Ini dia jadinya bergeraknya dari atas ke bawah. Nilainya 0 sampai 1 ya. Jadi position ini mengatur di mana dia letak pertamanya gitu. Oke. Nah, kalau Sheila kita coba ya, lab gitu ya. Oke. Ups, salah. Nggak salah sih ya. Cuman supaya rapi. Nah, dia nanti berada di mana? Dia kita akan coba lihat. Nah, kenapa kira-kira error Sheila? Nah, ini dia dia begini karena ada sesuatu hal yang tidak cocok ya. Jadi pergerakannya itu bisa ke sini, ke sini, ke sini atau enggak ke kiri ke kanan gitu ya. Jadi nanti kita kan tadi kan dia dari atas ya, kita padahal ininya dia dari sini nih. Nah, jadi agak nggak make sense gitu. Katanya begitu. Oke? Dia nggak berjalan nih. Oke, habis itu ada lagi, Sheila? Salah. Silakan. Background color, saya mau ganti background colornya deh. Oh, sorry, bukan background color ya. Button colornya ini aja deh, nggak apa-apa. Oke, ada lagi, Sheila? Ini sih ya, part yang pentingnya, paling penting lah ya, bukan ini. Mekanismenya ini yang perlu kita pelajari. Nah, cuman kalau Sheila melakukannya begini, mungkin akan sedikit berbeda ya. Right.
Saya lupa dia di mana. Oke, kita coba nanti munculnya di sini aja. Tunggu bentar ya. Oke, ini dia misalnya 1320 itu 2 3. Oke, berarti kita perlu membuat fungsi tambahan lainnya ya. Hmm. What if saya nggak pernah mencoba ke kiri ke kanan sih ya. Hmm. Saat tuh, wah, gak empat, mak. Hmm. Kok bentar? Kok dia nggak bisa ya? Oh, bentar sekarang.
Saya nggak pernah nyoba ke kiri ke kanan sih ya. Hmm, kok nggak bisa ya? That's weird. Hmm, Sheila. Oke. Lihat nggak, Shell? Bisa lihat screen, Kak? Oke, ini sepertinya saya juga nggak pernah nyoba ke kiri ke kanan sebenarnya ya. Hmm, saya nggak jadi deh nanti menugaskan Sheila. Ya, saya awalnya mau menyuruh Sheila coba ke kiri ke kanan gitu. Nanti saya coba duluan ya. Tapi Sheila nanti boleh coba juga ya. Oke. Oke, ada lagi Shell? Silakan. Ini kita buat dia untuk sementara dari atas ke bawah aja ya. Ups. Stop. Hmm, Agak aneh ya. Harusnya sih dia bisa ya. Ada lagi Sheila? Udah? Aman? Oke. Sekarang kita coba ke bagian apa namanya? Implementasinya ya. Charges. Implementasinya ya, Sheila. Nah, jadi di sini implementasinya pertama Sheila harus selesaiin yang bagian ininya dulu ya. Tips.py-nya. Tips.py-nya itu gimana? Tips.py-nya itu mana nih? Ah, ini dia. Tips.py-nya ini ya ini kayaknya yang kemarin ya. Hampir sama lah pembuatannya seperti yang kemarin. Nah, jadi di sini class sheet, kemudian dep init self.total dan self.current ini untuk
memulainya, sub.total sama dengan total, kemudian my text adalah squad lab, kemudian super. Nah, ini untuk mewarisi apa yang ada di label ya. Kemudian dep next-nya sub.current plus sama dengan 1. Jadi tampilan atau update dari squad jamnya itu tulisannya ya, tampilannya. Itu yang mengaturnya itu yang ini. Kalau squad jamnya itu yang mengaturnya ini. Ya, jadi maksudnya itu tulisan squad lab, kan ada tadi tulisan squad lab ya yang tersisa. Nah, itu diatur oleh kelas yang ini, dan untuk memvalidasi itu nggak kelihatan di layar ya, nggak kelihatan di layar. Maksudnya itu apa, itu behind the scene-nya, tapi tetap dihitung sampai targetnya selesai 30 squad jam. Jadi ini yang validasi. Jadi ini kayak di belakang layar, dan ini yang tampil, tulisan yang tampil gitu. Oke? Salah. Nah, ini untuk tampilan squad sheet apa eh, squad jamnya. Habis itu yang ini barulah kita implementasikan, Sheila. Ya, gimana pengimplementasinya? Pertama, Sheila bilang from sheet atau import everything boleh juga. Kemudian from runner import runner. Tapi karena hanya ada satu kelas, lebih baik sebut aja langsung. Habis itu penerapannya di mana? Nah, ini nih. Ya, jadi di text sheet di sini ada runner. Nah, totalnya di situ tadi kita defaultnya 10, tapi di sini yang menentukan saat dipanggil dia mau, kita maunya berapa. Kalau mau 100 juga boleh. Kemudian step time-nya di situ tadi ada 1, di sini kita setting 1,5. Oke. Kemudian size hint-nya. Nah, ini mulainya kan di sini ini ya. Pergerakannya begini ya. Nah, size-nya itu mulai agak di sini nih. Jadi dia bukan berakhir atau mulai dari sini, bukan di sini banget gitu, bukan di bawah banget. Ini yang mengatur itu. Oke, Sheila? Oke, ya itu doang sih ya. Sama satu lagi, adalah ya yang ini nih, self.state. Jadi dia sebanyak 30 nanti yang akan ditampilkan di tulisan. Sudah sampai di situ doang. Ya, yang lainnya persis seperti yang kemarin. Tidak ada yang perlu diubah. Ya. Jadi mudah sekali ya. Jadi mekanismenya yang susah. Gitu. Ada yang mau saya tanyakan? Ada? Udah? Udah, Sheila? Udah? Nggak apa-apa. Kalau mau masih bertanya silakan. Soalnya saya nggak ngajar sih setelah ini ya. Nggak ada kelas. Atau saya ada pertanyaannya? Hmm. Udah? Ada, Sheila? Oh, lagi ngetik ya. Pos Poshin itu ya? Ini pertanyaan Sheila ya? Oh, sebentar. Yang mana itu? Saya di mana? Di sini atau di runner? Di runner kayaknya nggak ada di sini ya. Yang mana itu dia? Bentar. Oh, ini buat satuannya ya. Buat satuannya. Ini buat satuan. SP itu stands for apa ya? Saya nggak tahu.
Base-nya pakai PX kalau saya. Ya. Tapi kita turut Kiwi dia pakai SP. Ya. SP. Wait. Oh, ini dia. Sheila. Oke. Scalable pixel. Oh, diskalakan doang. Tapi boleh sih pakai pixel. Ya, boleh sih pakai pixel harus. Karena pixel tuh general banget ya. Jadi kebanyakan malah pembuatan aplikasi pakai. Karena sering pakai VYKT ya, mungkin saya. Jadi pakai biasanya PX. Oke, ada lagi, Sheila? Ada lagi? Tak ada? Tak ada kah? Kalau nggak ada, terakhir ya, sebelum Sheila ini, jalankan dulu aplikasi ini ya, lihat errornya. Atau Sheila mau istirahat? Sheila? Bentar ya. Saya kirimkan lewat WhatsApp. Oke. Tugasnya Sheila itu yang pertama seperti siswa yang lainnya ya. Nanti. Bentar. Oke. Sheila mana Sheila? Aduh, ngelek saya. Ini shell filenya. Sheila, bentar ya. Salah. Set the scientist. Itu dia Sheila. Sheila mau mencoba dulu atau udah mau udah sampai di sini? Nggak apa-apa, serius. Sini aja. Oke. Oke, tugasnya yang pertama, cepat aja Sheila ya. Tugasnya yang pertama itu nanti Sheila ubah warna aplikasinya. Oke, ubah warna aplikasinya. Kemudian eh, apa namanya? Font size-nya perbesar. Sama satu lagi, Sheila, di akhir itu tambahkan keterangan. Ya, jadi apa namanya? Teks gitu di atasnya. Itu aja sih tugasnya. Oke, Sheila, habis itu baru disubmit. Nanti saya periksa. Jadi pertama, saya nggak jadi mau ini menyuruh yang kiri kanan itu tadi. Karena ini saya ternyata juga nggak bisa ya. Pertama, ubah
ubah warnanya, kemudian teksnya, ya, teksnya diperbesar sedikit. Kalau stuck nanti nggak apa-apa, asalkan udah dilakukan dulu. Kemudian terakhir tambahkan tulisan aja Sheila di layar akhir ya. Oke, tiga aja. Oke, oke. Kalau yang temen yang lainnya itu kemarin saya suruh tambahkan satu layar sih. Cuman saya pikir nggak ini deh. Jadi nggak usah deh gitu. Jadi tugasnya ini itu aja. Oke, terima kasih Sheila. Dan minggu depan kita mulai modul baru ya, yaitu profesi data analis ya. Mungkin Sheila udah sering mendengar itu. Dan kita akan menggunakan bukan Visual Studio Code, tapi nanti saya kasih opsi ya, mau pakai VS Code atau mau pakai yang satunya lagi. Oke? Oke. Thank you, Sheila, and see you on Wednesday. Oh, oke. Mau diganti kapan? Oke, nggak apa-apa. Ya, saya senang banget kalau Sheila konfirmasi awal begini ya, karena saya bisa ini laporan ke atasan itu agak lebih mudah. Atau mau dipikirkan dulu? Silakan. Oke ya. Oke, ada lagi? Udah. Oke, terima kasih ya Sheila ya. Dan sampai jumpa. Bye-bye. Sama-sama.